Halo, assalamualaikum, anaknya Bu Afri yang paling cantik, paling ganteng. Nah, semoga hari ini kalian masih semangat ya. Oke, hari ini kita akan membahas mata pelajaran hematologi lagi, namun kali ini materinya mengenai golongan darah. Kalian pasti suka ya waktu membahas materi kali ini. Dan semoga kalian bisa memahami apa sih itu golongan darah, bagaimana sih cara prosedur pemeriksaannya. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Daripada kalian lama-lama untuk penasaran, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Apa itu tes golongan darah? Menurut kalian apa itu tes golongan darah? Tes golongan darah adalah sebuah tes yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Jadi, tes golongan darah itu fungsinya untuk mengetahui golongan darah seseorang. Apakah kalian sudah pernah melakukan tes golongan darah? Jika belum, segera kalian periksa ya. Nah, ini jenis penggolongan darah. Itu ada sistem ABO dan sistem Rhesus atau RH. Nah, penggolongan darah didasarkan pada jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Antigen adalah zat yang membantu tubuh dalam mengidentifikasi zat asing yang berpotensi membahayakan tubuh. Zat asing yang terdeteksi dalam tubuh akan dihancurkan oleh sistem imunitas. Oke, lanjut. Sistem ABO. Pada sistem ABO, golongan darah terdiri atas 4 jenis berikut. Untuk golongan darah A, yaitu yang memiliki antigen A. Golongan darah B, yaitu yang memiliki antigen B. Golongan darah AB, yang memiliki antigen A dan B. Golongan darah O, yang tidak memiliki antigen A maupun B. Antigen tadi apa? Antigen adalah zat yang membantu tubuh dalam mengidentifikasi zat asing yang berpotensi membahayakan tubuh. Jadi, antigen itu berada di luar tubuh kita, alias antigen itu adalah reagennya. Anti A, anti B, anti O, itu namanya antigen. Ya, kita lanjut aja. Sistem Rhesus. Pada sistem Rhesus, golongan darah terdiri atas 2 tipe di bawah ini. Yang pertama, Rhesus positif. Orang dengan Rhesus positif memiliki antigen RH di permukaan sel darah merahnya. Bila Rhesus negatif, orang dengan Rhesus negatif tidak memiliki antigen RH. Jadi, jika Rhesusnya positif, maka memiliki antigen RH di permukaan sel darah merah. Bila Rhesus negatif, berarti tidak memiliki antigen RH di permukaan sel darah merahnya. Jadi perbedaannya di situ ya. Kemudian, apabila darah tanpa antigen yang tidak dimiliki oleh tubuh memasuki pembuluh darah, tubuh akan membentuk antibodi terhadap antigen tersebut. Darah ini akan dianggap sebagai benda asing dan sistem imun tubuh akan menghancurkan sel darah. Tes golongan darah penting dilakukan apabila pasien memerlukan transfusi darah atau berencana mendonorkan darahnya. Golongan darah pendonor yang tidak sesuai dengan golongan darah penerima atau resipien
akan memicu terjadinya reaksi imun yang berbahaya bagi pasien. Karena itu, tes ini diperlukan untuk mencegahnya ya. Jadi, tes golongan darah ini memang merupakan tes yang sangat penting dan sangat diperlukan pada pada kasus pendonor. Seperti yang materi yang kemarin yang Bu Afri bahas tentang transfusi darah. Nah, salah satu screening sebelum melakukan donor adalah di tes golongan darah. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa tes golongan darah diperlukan? Jadi, tes GOLDAR diperlukan sebelum transfusi darah atau mendonorkan darah. Pemeriksaan ini juga dibutuhkan untuk memastikan pasien menerima jenis darah yang tepat selama atau setelah operasi. Apabila golongan darah pendonor dan resipien tidak cocok atau incompatible, penggumpalan darah serta penghancuran sel darah yang berbahaya dapat terjadi. Jadi tes golongan darah ini sangat-sangat penting sekali ya untuk dilakukannya sebelum donor. Karena apa? Jika darah antara donor dengan resipien tidak cocok, maka akan terjadi penggumpalan dan penghancuran sel darah yang berbahaya. Nah, jadi itu sangat hati-hati. Kemudian pada pemeriksaan juga diperlukan bagi wanita hamil. Seorang ibu yang memiliki golongan darah rhesus negatif dan suami bergolongan darah rhesus positif kemungkinan melahirkan anak dengan golongan darah rhesus positif. Terdapat resiko reaksi imun ketika sel darah sang ibu menghancurkan sel darah bayinya karena dianggap sebagai benda asing. Kondisi ini dikenal dengan istilah inkompatibilitas rhesus. Oleh karena itu, obat bernama Rokam perlu diberikan untuk mencegah terjadinya kondisi ini. Jadi, jika kalian sudah menemukan rhesus seorang perempuan negatif, itu memang mendapat resikonya pada waktu ketika ibu sedang hamil. Nah, itu nanti resikonya pada bayinya gitu. Dan siapa yang membutuhkan tes golongan darah? Jadi, tes golongan darah akan dilakukan pada pasien dengan beberapa kondisi seperti ini. Yang pertama, memerlukan transfusi darah. Jadi, orang-orang yang benar-benar memerlukan transfusi darah. Dan yang kedua, sedang hamil. Jadi, orang ibu-ibu hamil memang sangat membutuhkan yang namanya transfusi darah. Karena apa? Karena ibu hamil kan juga butuh asupan darah dan nutrisi yang optimal. Kemudian akan menjalani operasi. Nah, jadi orang-orang yang mau operasi juga dibutuhkan yang namanya tes golongan darah. Ingin mendonorkan darah. Nah, ini seperti yang mau melakukan donor darah ya. Jadi dilakukan screening terlebih dahulu. Kemudian akan mendonorkan organ untuk transplantasi, itu juga diwajibkan untuk tes golongan darah. Dan untuk membantu proses hukum guna memeriksa identitas seseorang yang melakukan tindak pidana dan untuk menunjukkan hubungan kekeluargaan. Ya, ini ya salah satunya yang dibutuhkan tes golongan darah. Nah, apa saja sih persiapan untuk menjalani tes golongan darah? Jadi tidak ada persiapan khusus yang perlu dilakukan pasien sebelum pemeriksaan. Jadi ketika kalian ingin melakukan pemeriksaan golongan darah, jadi tidak ada tidak perlu persiapan yang serumit seperti transfusi darah yang harus sehat jasmani, rohani, terus berat badan harus sekian, HB-nya harus sekian. Tidak perlu seperti itu ya. Jadi
tes golongan darah, ya sudah kita lakukan tes golongan darah, jadi tidak ada persiapan apapun. Kemudian bagaimana sih prosedur tes golongan darah dilakukan? Jadi tes golongan darah ini dapat dilakukan di klinik, laboratorium, atau rumah sakit. Jadi yang pertama, tenaga medis akan mengambil sampel darah dari tangan atau lengan pasien. Kemudian untuk prosedurnya bagaimana, Bu? Jadi di dalam pemeriksaan golongan darah itu ada empat reagen. Yang pertama anti A, anti B, anti AB, dan anti D. Namun pada umumnya reagen Goldar itu kalau di mana puskesmas atau rumah sakit itu ada cuma 3, anti A, anti B, dan anti D. Itu aja sudah cukup untuk mengetahui pemeriksaan golongan darah, tapi tidak apa-apa ya. Jadi habis ada 4 reagen tadi, dipipet sebanyak 1-2 tetes pada setiap kotak. Kotak yang dimaksud ini adalah slide-nya ya, seperti kertas, namun di situ ada tempat untuk hasil pemeriksaan golongan darah, kartu Goldar ya, kalian pasti tahu. Nah, kemudian pipet sampel darah pada slide golongan darah. Jadi setiap kotak itu diberi 1 tetes darah. Setelah itu dihomogenkan, diputar sampai terbentuk aglutinasinya terlihat jelas. Dan jangan lupa sebelum kalian melakukan pemeriksaan Goldar, nah di situ di slide tesnya itu ada nama, alamat, dan jenis golongan darah dan resusnya. Jadi kalian jangan lupa ditulis di situ identitasnya agar tidak tertukar dengan yang lainnya. Itu sangat penting ya, itu termasuk praanalitiknya. Kemudian pada pembacaan hasil itu dilihat dari adanya aglutinasi. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk golongan darah A yang alfa beta itu ya, yang anti resusnya nanti saja kita abaikan dulu. Kita fokus ke yang ininya dulu, yang golongan darah A, B, dan O. Jadi yang pertama untuk golongan darah A, alfanya itu kan itu ya terbentuk aglutinasi, beta tidak terjadi aglutinasi, dan alfa beta terbentuk aglutinasi. Jadi jika dua-duanya antara alfa dan alfa betanya terjadi aglutinasi, maka golongan darahnya adalah A. Tetapi jika yang terbentuk aglutinasinya hanya beta dan alfa beta, itu namanya golongan darah B. Kemudian jika golongan darah AB itu akan terbentuk aglutinasi semua antara alfa beta ya, itu terbentuk aglutinasi semua, itu bisa disebut dengan golongan darah AB. Sebaliknya, jika tidak terbentuk aglutinasi semuanya seperti yang ini itu termasuk golongan darah O. Jadi mudahnya kalian untuk menghafal yaitu dilihat dari terbentuknya aglutinasi. Jadi aglutinasi itu seperti ini ya, kayak titik-titik seperti ini. Jadi kalau golongan darah A itu aglutinasinya berada di alfa dan alfa beta. Tapi kalau golongan darah B itu aglutinasinya di beta dan di alfa beta. Kalau AB itu semuanya terbentuk aglutinasi. Ya, jadi kalau AB itu terbentuk aglutinasi. Dan sedangkan golongan darah O itu tidak terbentuk aglutinasi. Nah, seperti ini gambarannya jika
tidak terbentuk aglutinasi. Kemudian sekarang kita pindah ke resusnya. Yang ini ya, resusnya. Jadi kebanyakan ya secara umum di Indonesia ini memang orang-orang itu memiliki antiresus positif. Jadi untuk yang negatif itu jarang kita temui. Untuk antiresus positif itu terbentuk aglutinasi. Tetapi jika antiresusnya negatif itu tidak terbentuk aglutinasi. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya. Oke, dari materi hari ini semoga kalian suka dan semoga kalian bisa paham apa yang sudah Bu Apri sampaikan. Pasti kalian sudah paham kan ya? Kalau ngenal kan gampang ya. Nah, untuk mata pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu di pertemuan minggu ketiga. Nanti kita akan langsung tatap muka di sekolah. Dan jangan lupa kalian hari ini untuk mengisi absen di kolom komentar. Jika kalian kesulitan dalam pengisian absen, langsung saja kalian screenshot dan kirim ke WA saya. Bu Apri tunggu, jangan sampai ada yang terlambat lagi. Sekian dari Bu Apri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.